Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal terkait rangkaian listrik. Oke, di sini kita lihat ada sebuah rangkaian, ada 3 kotak ya. Jadi ini pakai sistem loop namanya. Kita coba tentukan dulu. Ini adalah loop 1, ini adalah loop 2, dan ini adalah loop 3. Langkah pertama itu kita harus membuat arah loopnya terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita bikin arahnya dulu karena tidak diinfokan arah-arahnya, jadi kita bisa cukup bebas untuk menentukan arah-arahnya. Misalkan kita buat arahnya ke sini, ini adalah arah arusnya. Lalu kita ambil ini masuk, jadi masuk ke titik, lalu dikeluarkan di sini. Ini kita tulis I1, ini untuk I2-nya, ini adalah I1, I2, kita misalkan yang di sini itu adalah I4. Kemudian yang bawah ini kan ada titik pertemuan juga. Berarti nanti karena arah I1-nya ke kanan, berarti otomatis di sini ada I1 ya. I1. Kemudian ini kan ada kotak ketiga. Kita tulis di sini adalah I5. Kemudian yang ini I3. Nah, kalau misalkan kalian bingung, Kak, lah gimana cara menentukan itu adalah I1, itu adalah I2, itu sebenarnya bebas. Yang penting kalian tentukan dulu arahnya, karena kan nanti mempengaruhi arah loopnya juga kan. Nah, di sini ada I1 dan kalau misalkan di persimpangan seperti ini itu menggunakan hukum Kirchhoff yang satu, di mana I masuk itu sama dengan I keluar. Nah, di sini kan yang masuk adalah I3, yang keluar I1 sama I5. Kalau yang atas kita buat yang masuk adalah I1 sama I2, yang keluar adalah I4. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau sudah, ini kita tulis I1 berarti ya. Kalau sudah, maka kita bisa menentukan arah loopnya berdasarkan arus ya. Di sini kan arusnya ke atas, berarti kita bikin arah loopnya ke sana. Kemudian untuk loop 2 mengikuti arah arus ke sana. Kemudian untuk loop ketiga kita ikuti arah arusnya juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, maka kita coba analisis. Yang pertama kita cek itu adalah kita buat persamaan dari hukum Kirchhoff pertama. Kita tulis di sini. Hukum Kirchhoff pertama itu adalah I masuk sama dengan I keluar. I masuk yang kita gunakan yang atas dulu ya. Ada I1 ditambah I2, lalu dikeluarkan sebagai I4. Kemudian I masuk adalah I3, kemudian dikeluarkan sebagai I1 ditambah I5. Nah, kita sudah punya 2 persamaan. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan menganalisis loop. Mulai dari loop 1. Loop 1 itu kan menggunakan rumus jumlah dari tegangan ditambah jumlah dari I kali R itu sama dengan 0. Kemudian kita lihat di loop 1 itu hanya ada satu tegangan, yang ini ya. Nah, kalau berdasarkan arah loop, ini kan berarti menyentuhnya yang sisi pendek dulu, berarti negatif kita tulisnya. Terus ditambah I-nya itu adalah tadi kita misalkan sebagai I1, berarti kita tulis I1. Lalu kita jumlahkan semua hambatannya. Hambatannya itu ada 8 sama 6. Kita tuliskan. Kemudian di loop 1 itu juga ada I2 di sini ya. Nih I2. Berarti kita tambahkan nih I2. Kemudian hambatan yang ada I2 itu adalah yang 4 ohm. Kemudian apakah ada lagi? Ada I3 di sini, di mana hambatannya itu adalah 4 ohm. Berarti kita tambah 3, terus tulis 4 sama dengan 0. Kemudian kita coba jumlahkan, 8 tambah 6 itu 14 ya. 14 I1 tambah 4 I2
tambah 4I3 sama dengan 9. Nah, kita tulis sebagai persamaan ketiga. Oke, kemudian dari situ kita coba analisis loop yang kedua. Rumusnya masih sama, jumlah E ditambah jumlah IR sama dengan 0. Kita cek loop kedua tuh yang ini. Berarti di sini ada tegangan ya. Tegangannya kalau dari arah loop itu kan berarti ketemu yang pendek dulu, berarti negatif 4 ditambah lalu ada I2 di sini ya. Berarti I2 kali 4. Kemudian ada I4. I4 dikali 10 sama dengan 0. Sehingga nanti dapat 4I2 tambah 4I2 tambah 10I4 sama dengan 4. Nah, kalau sudah, tadi kan kita sudah punya persamaan 1, kita substitusikan. Kita tulis substitusikan persamaan 1. Berarti nanti 4I2 ditambah 10, I4-nya kita ganti dengan I1 ditambah I2 yang ini. Sama dengan 4. Berarti 4I2 tambah 10I1 tambah 10I2 sama dengan 4. Ini kita jumlahkan menjadi 14I2 tambah 10I1 sama dengan 4. Kemudian kita bisa bagi 2, ini semuanya bisa dibagi 2 ya, menjadi 7. Kita taruh I1 nya di depan aja ya, berarti 5I1 tambah 7I2 sama dengan 2. Itu adalah persamaan keempat. Oke, selanjutnya kita analisis loop ketiga. Loop ketiga itu yang bawah. Kita taruh sini aja ya. Langkah keempat, analisis loop ketiga. Jumlah E ditambah jumlah IR sama dengan 0. Jumlah E-nya itu sama, ada yang 4 volt itu. Berarti kalau arah loopnya kan ketemunya pendek dulu, masih sama ya. Berarti kita tulis minus 4 ditambah, kita cek di sini ada I3. Berarti langsung saja dikalikan hambatannya 4 ya. Berarti 4I3. Kemudian ada I5. Berarti 16 ditambah 16I5 sama dengan 0. Kemudian kita akan substitusikan persamaan 2 ke loop 3. Kita cek persamaan kedua itu yang I3 sama dengan I1 ditambah I5 ya. Nah, tapi kita cek dulu, kita mau menggantinya apa? I3 atau I1 atau I5. Nah, di sini sepertinya kita ganti I5-nya aja. Jadi kita punya persamaan I3 sama dengan I1 plus I5. Kalau kita mau mengganti I5 berarti nanti I3 dikurangi I1. Kita pakai ini ya. Sebenarnya bebas, tapi untuk memudahkan di sini kita akan mengganti I5-nya. Berarti nanti min 4 atau kita ganti aja 4I3 tambah 16. I5-nya kita ganti dengan I3 min I1 sama dengan 4. Berarti 4I3 tambah 16I3 min 16I1 sama dengan 4. Ini kita jumlahkan berarti 20I3 min 16I1 sama dengan 4. Itu adalah persamaan kelima. Oke, kemudian kita masih bisa bagi 2 nggak?
Atau kita bagi berapa? Kita bagi 2 masih bisa ya. Oke, kita coba bagi 2. Sebentar, sebelum kita tuliskan, kita tarik bagi 2, berarti 10I3 dikurangi 8I1 sama dengan 2. Itu adalah persamaan kelima. Oh, ini juga masih bisa dibagi lagi ya. Bagi 2 lagi masih bisa. Oke, sebentar. Berarti langsung aja bagi 4 ya. Bagi 4 langsung. Berarti dapat 5I3 min 4I1 sama dengan 1. Persamaan ke 5. Oke, kalau sudah, sekarang saatnya kita saling eliminasi. Nah, di sini kita akan mengeliminasi misalkan persamaan langkah kelima ya. Eliminasi persamaan 6 sama persamaan 4. Sebentar. Persamaan 5 dengan persamaan 3. Persamaan 5 itu kita masukkan 5I3 dikurangi 4I1 sama dengan 1. Lalu persamaan 3-nya tuh ini ya. Oke, kita harus ganti dulu. Enaknya mau kita ubah menjadi apa? Sebentar, kita tulis dulu aja. 14I1 plus 4I2 plus 4I3 sama dengan 9. Kita coba ubah untuk nilai I3-nya aja ya. Kita ubah ini biar menjadi 5I3 sama dengan 1 plus 4I1. Kalau kita mau ganti I3-nya berarti 1 plus 4I1 dibagi 5. Bisa ya? I3 sama dengan 1/5 itu adalah 1 bagi 5 berapa? 0,2 ya. 0,2 ditambah 4 dibagi 5 itu adalah 0,8 I1. Kenapa kita harus substitusikan menjadi ini? Sebenarnya ya nggak ada keharusan yang harus disubstitusi itu adalah I3, tapi kayak kita berusaha mengecek biar menjadi suatu penyelesaian ya. Oke, kita tulis ulang. Jadi adalah 14I1 tambah 4I2 tambah 4, I3-nya kita ganti dengan 0,2 tambah 0,8 I1 sama dengan 9. Berarti 14I1 tambah 4I2 tambah 0,8 nih ya. Kalikan lagi dengan ini berarti tambah 3,2 I1 sama dengan 9. Lalu kita gabungkan I1 dengan I1 berarti berapa? 17,2 I1 tambah 4I2 9 dikurangi 0,8 berarti 17,2 I1 tambah 4I2 sama dengan 8,2. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan ke-6. Oke, kalau sudah kita eliminasi lagi, belum selesai, itu berarti langkah keberapa ini? Ini langkah kelima ya, langkah ke-6 berarti. Selanjutnya eliminasi persamaan ke-6 dengan persamaan 4. Persamaan 6 itu tadi 17,2 I1 tambah 4I2 sama dengan 8,2. Sedangkan untuk persamaan 4 kalau kita cari yang ini ya, yang ujung kanan yang warna hijau, 5I1 plus 7. Oke, kita tulis 5I1
plus 7i2 sama dengan 2. Oke, kita mau eliminasi dengan cara enaknya diapain ya? Ini aja ya, kita mau menghilangkan i2-nya. Berarti yang atas kita kali 7, yang bawah kita kali 4. Sehingga didapatkan 17,2 kali 7 itu adalah 120,4 i1 ditambah 28i2, kemudian 8,2 kali 7 itu adalah 57,4, kemudian 20i1, 28i2 sama dengan 8. Kita eliminasi, kita kurangi. 120,4 dikurangi 20 itu adalah 100,4 i1 sama dengan 57,4 dikurangi 8, 49,4. Berarti i1 sama dengan 49,4 bagi 100,4, maka dapat 49,4 dibagi 100,4, 0,492 atau 0,5. Bisa ya? Oke. Itu adalah, sebentar, kita cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, 57,4 dikurangi 8 itu 49,4, benar ya? Oke, ini satuannya ampere, kita sudah dapat, kita keep dulu. Kemudian kita coba langkah berikutnya adalah langkah ke-7. Kita substitusikan i1 ke persamaan ke-4. Persamaan 4 itu kalau tadi kalian catat itu ada 5i1 ditambah 7i2 sama dengan 2. Berarti 5 kali 0,5 tambah 7i2 sama dengan 2. Berarti kita bisa hitung 7i2 sama dengan 2 dikurangi 2,5. 7i2 sama dengan min 0,5 bagi 7. Berarti nanti didapatkan i2, ini berarti dapat min 0,0714. Kalau kita bulatkan min 0,07 ampere. Oke, sebentar, kita ada ralat sedikit. Tadi kita lupa untuk mempertimbangkan arah arusnya positif atau negatif ya. Kita coba cek dulu dari loop pertama. Loop pertama itu untuk i1. Ini i1 itu kan searah dengan arah loopnya, berarti positif. Tapi di i2 yang ini itu kan berlawanan sama arah loop, berarti kita ganti tandanya menjadi negatif. Ini negatif. Kemudian untuk i3-nya positif. Berarti nanti 4i2-nya kita ganti negatif. Kemudian habis itu kita pindah ke loop 2. Untuk loop 2 semua i-nya positif. Jadi masih oke, sudah benar. Kemudian untuk loop 3. Loop 3 itu untuk i3-nya positif, i5-nya positif. Oke, karena searah ya. Jadi sudah oke. Kemudian oke, berarti dari situ aman. Mana lagi ya? Persamaan 5 sama 3-nya aman. Berarti yang mana? Yang ini nih. Yang ini 14i2
I1 dikurangi ya, ini harusnya dikurangi. Terus sisanya sudah ditambah, berarti ini dikurangi. Berarti nanti ini minus. Ini juga minus. Oke, kalau sudah berarti nanti berhubungan dengan yang bagian bawah. Yang ini minus. Kemudian berarti ini juga minus 28 ya. Nah, berarti nanti berpengaruhnya di sini nih. Kita cek lagi. Biar I2-nya tereliminasi, berarti ini tandanya harus positif ya. Maka menjadi 140,4 I1 sama dengan 57,4 ditambah 8 berarti 65,4. Maka I1 itu adalah 65,4 dibagi 140,4. Maka akan didapatkan nilai 0,4658. Kalau kita bulatkan berarti 0,47 ampere. Kita simpan dulu. Kalau sudah berarti nanti hubungannya ke sini. Ini kita salah ya. Ini kita hapus lagi aja. I1-nya kita masukkan berarti 0,47. Berarti 7I2 sama dengan 2 dikurangi, kita cari 0,47 kali 5 itu adalah 2,35. Ini berarti minus 0,35 bagi 7 I2 ya. Berarti 0,35 bagi 7 0,05 ampere. Itu adalah I2. Sebentar, kita cek dulu. Oke. Gak apa-apa, biasanya nanti kalau angkanya beda itu karena pembulatan. Kita save dulu aja ya. I2-nya sudah dapat. Kemudian kita akan masuk ke langkah ke-8. Ini cukup panjang. Untuk langkah ke-8 kita akan substitusi I1 dan I2 ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah I4 sama dengan I1 plus I2. Maka didapatkan I1-nya 0,47 ditambah 0,05. 0,47 ditambah 0,05 itu hasilnya 0,52 ampere. Kita keep dulu, I4 sudah dapat. Kemudian berikutnya langkah ke-9. Kita masukkan atau kita substitusikan I1 ke persamaan ke-5. Persamaan pertama itu adalah persamaan ke-5 itu nah ini 5I3. Nah itu ya, kita perkecil dulu. 5I3 min 4I1 sama dengan 1. Kita masukkan 5I3 min 4, I1-nya adalah 0,47 sama dengan 1. Berarti 5I3 min 0,47 kita kali 4 min 1,88 sama dengan 1. 5I3 sama dengan berarti ditambah 1 ya, itu menjadi 2,88. I3 sama dengan 2,88 dibagi 5, maka didapatkan 0,576. Itu adalah I3. Kita keep dulu. I3 sudah dapat, berarti kalau sudah
Masukkan ke langkah 10, banyak banget ya. Langkah 10 kita mau cari I5 dulu karena I5 belum tahu. Caranya adalah substitusikan I1 dan I3 ke persamaan kedua. I3 sama dengan I1 plus I5. Yang ditanyakan adalah I5-nya, berarti I3 min I1. I3-nya adalah 0,576. I1-nya tadi 0,47. Dikurangi 0,47 itu nanti dapat 0,106 ampere. Itu adalah I5. Nah, oke, sampai situ aman ya. Sekarang karena gambarnya sudah ketumpuk, kita insert dulu. Nah, kalau kita lihat beda potensial A ke B, itu kan di sini kan tadi ada I1. Ya, sampai sini. Kemudian di sini ada I2. Berarti dari sini ke sini, kemudian ke sini. Sehingga untuk menghitung beda potensial AB, caranya adalah jumlah E ditambah jumlah IR. Jumlah E-nya itu yang ini, karena terkena yang sisi pendek dulu, berarti minus 9. Ditambah I1 kali 6, yang ini. Kemudian dikurangi, kenapa minus? Karena berbeda dengan arahnya ya. Dikurangi I2 kali 4, yang ini. Maka min 9 plus I1-nya itu tadi 0,47 kali 6. Kemudian I2-nya berapa tadi? I2-nya 0,05 kali 4. Maka min 9 plus 0,47 kita kalikan 6, itu adalah 2,82 dikurangi 0,05 kali 4, itu adalah 0,2. Maka didapatkan min 9 tambah 2,82, kemudian kita kurangi dengan 0,2, dapat minus 6,38 volt. Kalau misalkan Kak lah, kita kok udah punya jawabannya tapi hasilnya bukan 6,38, gimana dong? Itu nggak apa-apa, itu tuh karena biasanya perbedaan koma. Kayak misalkan gini, misalkan nih kita pakai angka lain ya, 47 itu tadi hasil pembulatan, misalkan mau diubah menjadi 4,66, karena tadi biar sama-sama 3 angka di belakang koma. Kemudian yang 0, sebentar, ini kita tulis dulu. Yang 0,05 biar 3 angka di belakang koma kita ubah menjadi misalkan 0,047. Tadi kan dibulatkan biar menjadi 0,05 ya. Jadi ada hubungannya sama pembulatan. Misalkan kita menggunakan angka yang seperti ini. Maka 0,466 kalau misalkan dikali 6, itu dia hasilnya 2,796. Kemudian dikurangi 0,047, kita kalikan dengan 4, itu hasilnya 0,188. Kalau kita menggunakan angka itu, coba kita cek. Minus 9 ditambah dengan 2,796 dikurangi 0,188, nanti hasilnya ya sebenarnya mirip-mirip ya. Nanti akan didapatkan 6, sebentar, minus 9 tambah 2, bla 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 tambah 188, ini 4 ya. Sebentar, kita cek ulang. 0,047 kita kali 4. Oh oke, ini benar. Berarti nanti misalkan gini, minus 9 ditambah 2,796 dikurangi 0,188, itu adalah 2,608.
maka nanti dapat minus 6,392 volt. Ya, masih mirip-mirip lah. Jadi tergantung komanya, jadi nggak apa-apa.